Salam Imam Haryanto Insight. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana agar sukses menghadapi wawancara kerja. Mungkin hal ini bermanfaat buat Anda yang akan melamar pekerjaan, atau yang baru pindah kerja, atau yang baru selesai kerja di tempat lain ingin bekerja di tempat yang baru. Ada 5 hal yang menjadi pedoman untuk Anda ketahui. Pertama, kita harus tahu perusahaan yang menjadi sasaran tempat kita kerja. Jadi kita harus mengenal perusahaan itu dengan baik, dan kita harus tahu bagaimana budaya kerjanya, kita harus tahu sistem kerjanya, kemudian ini memang perusahaan yang punya visi, misi yang mungkin sesuai dengan harapan kita, atau dengan potensi kemampuan yang kita miliki. Jadi dengan demikian itu kita harus membuat surat lamaran kerja. Membuat surat lamaran kerja itu harus unik. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa sama rata, hanya mengganti judul, tapi isinya sama semua. Bukan begitu. Tapi buatlah lamaran pekerjaan kepada setiap perusahaan manapun harus unik. Harus memang dedicated. Harus dipersembahkan buat perusahaan itu saja. Antara satu perusahaan dan perusahaan pasti berbeda. Tujuan, sasaran, alasan, dan kenapa kita melamar ke situ. Jadi ini kita harus tahu dulu sasarannya, kita buat secara uniqueness, kemudian juga kita ungkapkan bahwa potensi kita, pengalaman kita, portofolio kita, pendidikan kita, baik itu hard skill kita, pendidikan formal kita, bagaimana prestasinya. Kemudian juga bagaimana di soft skillnya, dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kita aktif, atau kegiatan yang selama ini kita tekuni, atau pengalaman-pengalaman kita selama ini dalam berkehidupan. Itu semua dimasukkan, dilampirkan dalam sebuah lamaran yang serius. Nah, dengan demikian juga harus disampaikan dengan amplop yang menarik. Agar apa? Agar menarik perhatian mereka untuk mengundang Anda. Nah, kalau Anda sudah diundang untuk wawancara, Anda harus persiapkan lagi yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana Anda harus menggali SWOT analisis diri Anda. Pastilah akan ditanya soal kekuatan Anda, kelemahan Anda, mungkin juga opportunity yang ada, atau ancaman terhadap kelemahan-kelemahan Anda yang ada. Jadi kita harus tahu, karena bagaimanapun ditanyakan, apa sih kelebihan Anda, apa sih kekuatan Anda, itu Anda harus bercerita. Jadi disiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa uniqueness Anda, apa harapan, apa bermanfaatnya buat perusahaan, kelebihan-kelebihan Anda miliki, itu pasti ditanya. Jadi digali, dicari tahu, tanya sama teman, tanya sama orang tua, tanya sama siapa saja yang mengenal Anda. Apa sih kelebihan Anda yang menonjol dibanding orang lain? Ini menjadi selling point Anda untuk bisa menjadi nilai jual kepada pewawancara. Yang ketiga, Anda harus meyakinkan kemampuan Anda ini betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam setiap lamaran Anda harus gali apa itu syarat-syarat, apa ketentuan-ketentuan, apa harapan-harapan mereka, apa yang diinginkan oleh mereka, apakah sesuai dengan potensi yang Anda miliki, apakah sesuai dengan kelebihan yang Anda miliki, apakah sesuai dengan uniqueness yang Anda miliki. Hal ini akan menumbuhkan atau meyakinkan mereka. Hal itu ditunjukkan dengan apa? Bukti-bukti bahwa prestasi Anda, pekerjaan Anda selama ini, atau kegiatan Anda selama ini, atau kehidupan Anda bersosialisasi, keterampilan Anda berkomunikasi, kemudian hal ini membuat Anda menjadi suatu hal yang menarik. Karena apa? Pada prinsipnya dalam setiap pekerjaan itu pastilah yang ditanya soal apa sih kelebihan Anda, apa sih manfaat Anda kalau dikerjakan di perusahaan ini, apa yang Anda bisa dikontribusikan, apakah Anda punya soft skill seperti disiplin, rajin, kemudian bekerja keras, mau bekerja sama, kemudian Anda mau belajar, itu mau memajukan perusahaan, loyal. Hal-hal ini akan hal yang menarik. Kalau Anda memiliki semua seperti ini, baik di kata-kata, di ucapan, maupun dengan kenyataan, dengan pembuktian, mungkin Anda ada satu harapan yang pasti lolos. Ya. Kemudian yang keempat pasti sering tanya adalah soal gaji. Berapa Anda minta? Kalau Anda jawab langsung, kemungkinan besar Anda akan ditolak. Kenapa? Bisa jadi jawaban Anda itu lebih kecil dari harapan mereka, atau terlalu besar dari harapan mereka. Jadi lebih baik bertanya kembali. Karena pada prinsipnya kita harus tunjukkan bukan uang yang kita cari dalam bekerja, tapi adalah tempat kita mengabdi atau berdedikasi, atau mengkontribusikan kemampuan kita atau keahlian kita agar kita jadi orang yang diminta dan diharapkan.
Karena paling penting bagi perusahaan itu adalah dedikasi, kontribusi, baru meminta harapan. Jangan atau meminta kembalian atau meminta bayaran. Tapi lebih penting, banyaklah memberi, nanti Anda pasti dapat terima lebih banyak dari apa yang Anda harapkan. Tapi kalau Anda mengharapkan dulu, banyak dulu, tapi sementara belum ketahuan bagaimana kontribusi Anda, bagaimana kemampuan Anda, ini akan sangat mengecewakan. Jadi lebih baik kalau ditanyakan berapa gaji Anda minta, jawablah bagaimana perusahaan menyiapkan gaji untuk seorang lulusan seperti saya. Berapapun saya akan terima, kalau itu lebih baik. Dan kalau boleh bertanya, bagaimana progres atau kemajuan ketika kalau saya berprestasi dengan baik, saya bisa berkontribusi dengan baik, apakah ada kenaikan gaji, apakah setiap tahun sekali, atau berapa bulan sekali, atau apapun yang terjadi, itu perlu ditanyakan. Karena itu menjadi harapan Anda. Anda sudah bekerja keras untuk ingin maju, ingin berdedikasi, dan berbakti untuk perusahaan itu tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah keempat, yang kelima, ini nggak kalah pentingnya adalah penutup. Bagaimana mengakhiri pembicaraan itu dengan harapan dan penutupan yang positif. Bagaimana kita mengharapkan? Kalau ditanyakan, ada harapan lain ingin Anda sampaikan? Tidak lain, bilang katakan saja bahwa saya di wawancara ini mengharap untuk bisa bekerja di sini. Karena saya menjadi tim daripada Bapak Ibu semua. Kemudian saya bisa berdedikasi untuk kemajuan perusahaan, dan harapan saya kesempatan ini akan saya hargai, dan saya buktikan bahwa saya tidak hanya mengatakan suatu hal apa yang saya ungkapkan pada saat ini, tapi juga saya akan buktikan. Mohon bantuannya semua, dan saya berharap tidak terlalu lama mengundang saya kembali untuk langsung bekerja di sini. Demikian, terima kasih. Itulah kunci-kunci tips Anda untuk menjadi berhasil atau sukses dalam wawancara kerja. Saya pikir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Imam Haryanto Insight.